Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama sekali saya Razman Arif Nasution dan teman-teman tim kuasa hukum saya menyampaikan permohonan maaf jika ada sedikit dinamika terhadap saudara Dr. Richard. Itu semata-mata karena saya membaca caption beliau minggu lalu yang menurut saya merendahkan tim hukum dan seolah-olah ada orang yang mungkin ya dugaan saya pengacara, dan saya sampaikan tadi di dalam ada yang menggaransi dia. Nggak usah takut, kami bisa amankan, tidak akan berani. Makanya saya berani. Itu ya. Terus yang kedua, mendidih darah saya melihat sosok, masih terbayang saya dijerit-jerit bagaimana saya nolong dia. Nah, maka sebelum saya untuk urusan persidangan hari ini, saya hanya mengantar saja biar mereka yang menjelaskan, karena saya adalah prinsipal, saya mesti patuh. Saya hanya tanya dan minta kepastian hukum dari Pak Jaksa Agung. Apa yang saya sampaikan ini kegelisahan penyidik, Pak. Penyidik sudah beritahu saya, Pak. Itu sudah berkas 6 bulan, Richard Lee 2 tersangka, kenapa belum di P21? Ada apa? Kemarin ada demo, ya? Dan itu juga sudah didesak. Apa ini? Kenapa orang ini, Richard Lee ini, belum juga diproses? Tendensius tidak ada tendensius ini, hanya permintaan. Nah, kemudian yang kedua, saya tadi minta supaya Hotman Paris dan Farhad Abbas ikut jadi kuasa hukum. Biar masyarakat Indonesia melihat bagaimana sih kehebatan Hotman Paris dengan Farhad Abbas di persidangan, dengan Bung Leo Sitomorang, dengan Bung Rusdi, dengan Bung Binto Mami, dengan Bung Donald, dengan Bung Abdul Hadi, ya, dan teman-teman Bu Ida ini, ya, aktivis perempuan yang juga lawyer handal. Dan saya ingin juga bertempur dengan dia secara logika, kan katanya legal market. Nah, saya belum tahu jawabannya tadi, tapi saya sudah tawarkan. Saya sudah minta tadi dan mohon kepada mediator untuk supaya Richard Lee menunjuk mereka jadi kuasa. Saya sudah ke Kopi Joni, dia tidak ada di sana. Alasan di Singapura. Kalau banyak duit, kenapa nggak private jet disewa? Kemudian suruh lagi, katanya saya suruh datang ke Singapura. Wah, itu udah capek banget saya itu. Waktu saya nggak ada, Singapura itu tempat penelitian saya itu. Saya kuliah di Malaysia S2 S3, itu riset saya itu. Dia belum tahu itu. Riset saya itu selatan Thailand, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Bahkan Pakistan. Riset saya itu. Ya. Saya memang nggak pergi ke Australia. Itulah. Jadi kalau Singapura itu tempat mainan saya. Jadi tidak perlu saya ke sana jumpai dia. Oke. Barangkali itu, dan kita fokus ke persoalan Richard Lee sekarang. Sehingga jangan besok tertimpa-timpa, ini malah urusan Dennis, malah urusan Uya-Kuya. Kita fokus ke Richard. Oke, untuk ini saya persilakan koordinator tim. Selamat siang ya, tadi sudah mediasi berjalan alot, tadi juga klien kami Pak Rasman ada sedikit, itu biasa dinamika. Namanya orang lagi marah itu biasa, jadi jangan dianggap itu serius. Yang pasti tadi sidang kami agak deadlock dan mungkin nanti bisa tambahin dengan Pak Binto. Ya silakan, Pak Binto. Ya, hasil dari persidangan mediasi hari ini ya, tadi kami sudah memberikan penawaran. Kami mau bernegosiasi mengenai kerugian materialnya, namun kuasa hukum penggugat dan juga prinsipal tidak memberikan respon. Tidak ada itikat baik menurut kami ya untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui mediasi, sehingga persidangan deadlock dan dilanjutkan ke materi pokok perkara. Saya kira demikian, nanti ada panggilan resmi dari pengadilan, kami menunggu persidangan berikutnya. Silakan Pak Rusdi. Baik, terima kasih. Saya singkat saja, saya tidak berbicara lagi materi, tapi ada yang penting saya klarifikasi, yaitu mengenai surat kuasa. Surat kuasa itu saya mengumpamakan tadi di dalam seperti pesawat terbang. Pesawat terbang itu rata-rata terbangnya 35.000 kaki di atas permukaan air. Itu sudah tangguh dia dalam penerbangannya. Mengerti dia menghindari awan dan badai. Dua pakar lah dia. Lalu saya katakan, kalau yang terbangnya rendah, itu yang tidak paham. Dan akan bisa berbentuk dengan bahaya, tabrakan dengan gunung dan sebagainya. Maksud saya begini, kami ini dalam proses administrasi nggak ada masalah. Saya berkali-kali sidang, ada juga pihak lawan yang belum selesai di register, nggak ada masalah.
Karena kita telah menunjukkan BAS ataupun KTA dan itu tidak masalah dan apalagi prinsipalnya hadir. Jadi tidak ada persoalan dengan surat kuasa kami dan alasan kami kenapa lambat didaftarkan. Banyak sekali rekan-rekan pengacara yang ingin ikut mendampingi Dr. Ran dalam mencari keadilan sehingga surat kuasa itu direnvoy telah kami tunjukkan tadi di depan hakim mediasi. Ditulis tangan tidak mungkin kita ajukan dulu di leges, baru kita renvoy. Nggak bisa, kita renvoy dulu, dibuat, baru kita leges. Itu aja saya sampaikan, ingat, semua orang tahu kalau pengacara yang sudah terbang tinggi, tidak persoalan dengan surat kuasa kemarin. Demikian. Remeh-temeh. Terima kasih. Silakan Bu Ida. Masalah surat kuasa saya tambah sedikit, bisa saja sidang kedua dan ketiga surat kuasa itu direalisasi dengan baik. Untuk sidang tadi kami anggap deadlock dan langsung pada pokok perkara 2 minggu ke depan insya Allah. Pada Richard Lee, Anda manusia, saya manusia. Mulutnya dijaga. Saya akan buat laporan polisi buat Richard Lee. Masa dibilangnya muka saya flek hitam ini katanya Ini bukan hitam kok. akan mengalir. Kalau flek hitam ini itu kontaknya langsung ke otak. Orang itu gila. Jadi saya dianggap gila karena punya flek. Saya umur udah 60, punya anak 3, udah tua, wajarlah flek. Jadi flek itu akan mengalir ke gangguan otak, ke gangguan kejiwaan. Nanti saya minta dokter spesial kejiwaan untuk Richard Lee. Iya yang kejiwaan atau saya yang kejiwaan. Jadi jangan kemana-mana Richard Lee. Fokus dengan perkara Anda, fokus dengan perkara Anda. Ingat, Anda sudah membuat material dalam gugatan RANS. Hari ini kami sepakat untuk melanjutkan ke pokok perkara. Ada ngomong lagi. Dona. Saya hanya menambahkan aja sedikit, jadi karena deadlock sidang ditunda ke minggu lagi dan nanti dipanggil secara resmi. Mungkin itu tambahan saya kan, karena udah masuk perkara. Begini. Oh iya Pak, tunggu sebentar. Nah. Kemarin saya tahu waktu Richard Lee di kantor Abang, terus itu beda penampilannya. Nah sekarang mungkin ada backup, karena kenapa kejaksaan belum juga menahan dia? Iya. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan dia selalu mencemooh, tertawa-tertawa tadi. Apakah tertawanya sehat atau memang benar dibuat-buat tadi itu? Itu aja. Ya saya sudah minta jaksa agung. Saya kira nggak ada yang kebal hukum lah, ya. Jadi gini, bentar. Tadi hakim mengatakan, mediator ya, untuk formatnya seperti apa? Untuk mediasi. Mediasi ini kan di jembatan. Tentu tujuannya islah. Islah itu berdamai, menyelesaikan masalah. Nah, ada penawaran dari mereka selaku tergugat, kaukus. Maunya kan dijelaskan sama orang kaukus seperti apa. Semua orang ngerti lah kaukus itu. Kaukus itu kan ada semacam ya persatuan, perhimpunan dan macam-macam. Ada kelompok, cara gitu. Nah, jadi kaukus yang mereka maksudkan itu pihak mereka selaku tergugat bicara ke mediator. Ditampung begini mau kami. Baru kemudian kami begini sampaikan. Baru sampaikan ke kami. Wah, itu enggak perlu. Nggak ada itu. Itu nggak penting. Yang saya minta tadi, ayo kalau memang itu mau bicara berhadapan di situ di depan mediator, baru keren. Kita tidak berani karena pasti saya kan mengungkap nanti di situ semua. Nah, jadi prinsipnya karena ini jelas tidak bisa lagi didamaikan dalam pengertian islah hasil mediasi, maka kita lanjut ke pokok perkara. Pokok perkaranya saya sudah harapkan tadi per 2 minggu, Selasa 2 minggu ke depan. Karena banyaknya persidangan saya dan saya insya Allah selagi sehat, selagi panjang umur dan saya ada kesempatan, saya akan usahakan hadir sebagai prinsipal dalam setiap persidangan. Itu. Bang, terkait Medina Zain Bang, yang hari ini katanya tersangka di Polda seperti apa? Medina Zain
Saya mau sampaikan dia masih dalam keadaan sakit. Surat baru saya terima kemarin. Ya, saya sudah info juga sama mereka bahwa dia dalam keadaan sakit. Ya. Berarti kan ini kan 2 kali pemanggilan Kapolri dalam kasus Panggilan paksa atau seperti apa, mereka cek ke rumah sakit. Benar nggak Medina 2 minggu sekali lakukan kontroling? Kalau benar kontroling, kenapa masih dipaksa? Kan masih sakit. Tidak usahlah dipaksa-paksa. Saya juga berdoa, berharap dia cepat sehat supaya dilaporkannya Uya dan Dennis. Karena udah janji keluarga dan dia. Ya. berarti udah ngelaporin Dennis dan Uya Siapa? Saya sudah melaporkan Dennis. Uya tinggal 2 kali 24 jam. Uya ya. 2 hari yang lalu 4 kali 24 jam. Kemarin 3 kali 24 jam. Sekarang 2 kali 24 jam. Menyusul Richard Lee. Captionnya, bahasanya sudah saya masuk. Tidak beda jauh dengan Bu Ida. Kalau saya dibilangnya seperti badut. Ada juga kalimat yang lain. Nanti kita lihat ya. Tapi saya terima kasih juga nih kepada Uya, kepada Dennis yang kelihatannya nggak begitu wah lagi gitu. Biasanya pagi-pagi kan semangat banget. Bangun tidur langsung lihat. Terus di up. Saya mengatakan besar pohon buah kelapa, buah pepaya, kan begitu ya? Buah mangga, itu dia sampai kiamat lu nggak akan dapat unsurnya. Maka saya bilang saya ini political mind, legal mind, sociologist mind, psychologist mind. Jadi saya ini udah biasa berbahasa itu dan seperti apa. Saya yang tahu maksudnya, dia boleh menafsir suka hati dia. Tapi kalau dia menyatakan badut, ya, kemudian botak bau, dia mengikut dengan kata-kata, dia bilang RN tapi ditampilkan foto saya oleh Uya, itu masuk. Kemudian dia bilang di situ ada yang namanya malak santun, malak beretika, sudah jelas kena. Dennis bilang meras, ada semua unsurnya, sudah didalami. Tunggu saja bagiannya, Pak. Kata apa? Loh, you can see, benar nggak you can see pakai baju begini? You can see apa artinya? Kau bisa saya lihat. Emang apa yang salah dengan you can see? Saya bisa juga bilang you can see. Cuma pakaian yang dia pakai itu, saya melihat ada yang besar ketika saya melihat dia. Boleh saya lihat besar kacamatanya, boleh topinya besar, boleh mukanya besar, boleh badannya besar, boleh juga misalnya bagian dadanya besar. Itu boleh orang menafsir-nafsir. Tapi saya tidak bermaksud mengatakan buah dada yang besar. Saya mengatakan apalagi kelihatan besar. Matanya besar. Lalak begini kayak datang kemarin ke sana. Saya menyuruh Hotman Paris datang ke Kopi Joni, kok malah Dennis yang datang. Teriak-teriak, anak saya sampai nanya, ya ada apa ya, kok bilang love you, I love you, I need you. Tapi katanya nggak mau sama saya, bingung juga saya anak itu. Nah, kami akan cek, ingat ya, saya akan cek Ivan Motor di Pondok Indah. Kalau ternyata uang itu tidak benar dan ikut mereka berbohong, saya akan laporkan Ivan Motor. Hati-hati, Bos. Saya udah bilang sama kalian, kami ini FBI, ketua umum dengan ketua penasihat dan pengurus-pengurus FBI ini udah terlatih semua ini. Terlatih semua ini, apalagi boleh nanti ini baru di sini. Ya, baru di ini lagi rame Bang katanya dari pengacaranya Budi Gunawan, Bang, gimana perkembangannya? melapor pengacara Budi Gunawan gimana nih? Ngaku jadi pengacara Budi Ya Allah. Gunawan, Bang. Saya jawab nih ya. Bukain nih. Masalah Budi Gunawan ini resek juga nih. Tadi malam juga banyak yang WA saya. Nah, mana kacamata saya? Enggak yang saya kirim kemarin nih. Gusti, ini biar saya jawab ya. Saya tidak perlu jawab lagi, dengan ini aja cukup. Mereka bisa buka YouTube. Dengan ini aja cukup ya. Mana nih? Saya kirim. Enggak apa-apa Bu Ida. Kan orang udah tahu semua. Nah, ini ada lagi yang bilang katanya macam-macam. Enggak, saya cerita aja dulu. Bentar. Tenang. Sama Bang Eli Sujana. Tenang. Kami bukan remeh-temeh lah. Nih, oke ya. Ini saya buka ya. Bentar.
Oke. Kuasa hukum Budi Gunawan katanya sini ya. Oke. Sementara itu kuasa hukum Budi Gunawan Rasman Arif Nasution menyampaikan beberapa alasan yang tidak memanggil KPK. Salah satunya adalah surat panggilan yang tidak pernah diterima Oke. Budi Gunawan. Oleh sebab itu Budi Gunawan merasa tidak Bentar, ini kan baru pengantar nih. Saya belum nampak. yang perlu datang ke KPK. Oke. Jelas ya? Sesuai dengan Oke. undangan Jelas ya? Ini videonya. Apa yang mau saya jelaskan di sini? Saya dan Bang Egy Sujana adalah penerima kuasa pertama sebagai kuasa hukum Bapak Komjen Pol Budi Gunawan pada waktu itu. Sekarang beliau Jenderal Bintang 4, pensiun tapi kepala BIN. Oke, saya dan Bang Egy Sujana, ingat itu. Saya bertanggung jawabkan ini. Waktu itu saya sedang ada nangani kasus di Batam. Saya landing di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian saya berdering, di telepon saya berdering 3 kali. Saya nggak kenal nama. Siapa ini? Saya nggak angkat, terus nelpon, saya angkat. Ternyata yang nelpon saya itu adalah Bapak waktu itu ya, Brigadir Jenderal Polisi Bapak Anton Carliat. Mantan Kadif Humas Mabes Polri, mantan Kapolda Sulawesi Selatan, mantan Kapolda Jawa Barat. Dan sangat dekat hubungan baiknya dengan saya dan keluarga saya. Dan istri saya. Istri saya ini berkali-kali ketemu dia. Kemudian kalau Farhad jujur, nah ini, dan dia jujur, saya tidak ingat lagi tanggal dan bulannya. Waktu saya mau bertemu dengan Pak Anton Carlian bersama istri saya, di situ sedang bertamu Farhad Abbas dengan Regina. Benar nggak? Apa kata Farhad Abbas waktu itu? Jenderal, ini Pak Rasman ini harus diperhatikan ini udah bela mati-matian Polri. Itu. Nah, saya memang tidak ada rekaman, tapi saya berani sumpah pocong kata-katanya. Wah, berani saya sumpah pocong, benar atau tidak? Tapi yang saya mau katakan, itu tadi di mana itu yang saya bicara itu? Itu di tangga Bareskrim Mabes Polri sebelum dibangun yang sekarang. Betul kan? Masuk kiri langsung. Dulu di situ. Disitulah saya bicara hampir tiap hari karena saya tim hukum dan Bang Egy. Saya jubirnya. Ya, saya tim hukum merangkap jubir, Bos. Masa iya polisi saya duduk di situ bicara tiap hari dengan Pak Budi Gunawan, Jenderal, terus saya ngaku-ngaku. Kalau kalian tidak jadi pengacaranya, jangan sakit hati. Makanya saya bilang, tanam investasi sosial di negara ini. Jadi nggak perlu 36 tahun, 6 tahun cukup, Bos. Gojek tuh nggak lama-lama, kaya raya dia. Bener nggak? Yang punya Facebook nggak perlu lama-lama, udah kalah George Soros, Bos. Kau cerita masa lalu kau. Kau nggak tahu berapa orang tekan kuasa. Mana kau tahu? Cukup ya? Itu saja ya? Apa itu yang mau dituntutnya 500 miliar itu? Hah? Apa yang mau dituntutnya? Apa itu? Korban. Oh, ngeri kali, saya lah yang korban. Suka hati dia, 1 triliun lah, biar dia rumah, tanya dia, rumahnya kemarin kan besar kali. Di mana rumah itu? Nah, tanya dia, atau mau bangun rumah baru? Hah? Kalau saya begitu, tengok tuh bocah sampai ke dalam mau pakai kacamata hitam. Ngerti nggak dia? Tapi pengacaranya tahu lah. Saya begitu mau masuk, langsung saya panggil saya, mana kacamata saya? Saya ganti, Bos. Masuk dalam masih begini juga. Makanya saya bilang ini orang, Pak Jaksa Agung cepat. Kalau nggak nanti buat racun. Bapak jadi negatif dong, Pak, di mata masyarakat nanti. Kok ini kok orang berkeliaran terus sudah P21, sudah dikirim berkas nggak P21 dulu? Ya cukup.